الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah ثم الحمد لله kita bisa hadir di majlis yang mulia ini yang penuh berkah guna bersama-sama menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbatain, dua khutbah dan menegakkan sholat Jumat rakaatain. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita inda Allah. Dan semoga kita semua kelak akan dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di majelisnya Allah di surga. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat 20 September bertepatan dengan 16 Rabiul Awwal, di mana 4 hari yang lalu kita semua harusnya bergembira, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas wiladah, atas maulid, atas kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita bisa hadir di majelis ini. Kita ada berada dalam barisan yang diridhoi, yang dikehendaki oleh Allah. Kita merupakan penduduk surga dan kita berbaris kembali di dunia ini untuk kembali ke rumah asal kita di surga kita kelak. Dan insya Allah kita semua akan berada dalam golongan itu selama kita sejalan dan lurus tegak dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia karena berasal dari surga, maka setelah selesai perjalanannya di dunia, dia akan dikembalikan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau untuk kembali ke rumah asalnya di surga. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang sudah Allah berikan. Allah hadirkan langsung, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Allah sudah menurunkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menjadi penuntun selama kita hidup di dunia ini, ke jalan mana agar kita kembali ke tempat kita yang benar di surga. Allah memberikan petunjuk karena dunia ini adalah hutan belantara. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Kita masuk di dunia belantara, di mana godaan-godaannya, inna dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini semuanya adalah penuh dengan tipu daya. Karena itu maka Allah turunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum. Rasulullah itu bukan dari jenis makhluk yang berbeda. Rasulullah adalah innama huwa basyarun misluna. Rasulullah Muhammad adalah manusia seperti halnya kita. Dia bukan Tuhan dan tidak boleh dijadikan Tuhan. Rasulullah adalah manusia, kal jasad kal bashar, seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau menikah. Agar apa? Kita bisa mengikuti orang pemimpin yang harusnya memang datang dari jenis kita. Waqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang pemimpin harusnya min anfusikum, harus lahir dari komunitas kita. Tidak boleh pemimpin itu mengimpor dari orang luar. Kenapa? Dia tidak akan pernah paham denyut nadi dan kebutuhan dari masyarakat di mana yang akan dia pimpin. Maka Allah menurunkan Muhammad min anfusikum, dari anfusina, dari kita, jenis manusia. Karena itu Rasulullah sangat paham apa yang menjadi kebutuhan dari umatnya. Karena Rasul lahir dari jenis kita semua, bisa merasakan apapun denyut dan kebutuhan kita. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana cara kita mengikuti petunjuk, mengikuti teladan petunjuk syariat yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan mengikuti akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama kali diturunkan ke dunia ini langsung menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya datang ke dunia ini diutus oleh Allah dengan membawa misi utama, perbaikan akhlak. Bukan liutammima makarimal ilmi, bukan, atau makarimal adab, tidak, tapi makarimal akhlak. Kenapa? Karena akhlak adalah kunci suksesnya manusia hidup di dunia ini. Satu-satunya kunci, siapapun dia kalau ingin sukses hidupnya di dunia, maka dia wajib dan harus berakhlak. Akhlak berbeda dengan adab. Akhlak bukan tata krama, akhlak bukan sopan santun. Sopan santun, adab, tata krama itu bisa jadi memang buah dari akhlak, tapi bisa jadi bukan buah dari akhlak. Orang berakhlak pasti beradab, tapi orang beradab belum tentu berakhlak. Karena orang beradab bisa jadi dia pura-pura beradab, padahal dia tidak berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak pasti dia akan berakhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu berasal dari kata khalaqa, cipta, dicipta. Jadi akhlak adalah kesadaran kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk untuk mengemban tugas sebagai khalik, sebagai khalifah di dunia. Apa persyaratannya itu? Allah menciptakan dunia ini beserta hukumnya. Allah menciptakan alam semesta ini beserta hukumnya yang berlaku di alam semesta ini, yang berlaku di dunia ini. Barang siapa yang ingin sukses hidup di dunia ini, maka dia harus mengerti hukum alam yang Allah ciptakan ini. Siapapun orangnya, kalau dia tidak mau mengikuti hukum ketentuan yang telah Allah berikan di dunia ini, maka dia pasti akan celaka hidupnya. Dan orang yang mengerti
mengerti hukum alam, itulah yang disebut dengan orang yang berakhlak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita. Kalau kamu ingin sukses, ingin kaya, maka akhlaknya apa? Dia berdagang. Tidak ada ceritanya orang sukses dengan cara wiritan, tidak ada. Kalau kalian ingin sukses kuliahnya, ingin pinter, maka akhlaknya apa? Belajar. Ini bentuk-bentuk akhlak yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Siapapun yang berakhlak hidup di dunia ini pasti sukses. Tidak ada hubungannya dengan apa agamanya, apa keyakinannya. Karena akhlak adalah kunci sukses orang hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Bisa kita lihat sejarah orang-orang sukses di dunia ini, mulai dari yang sudah meninggal sampai saat ini, sukses dalam berbagai bidang. Siapapun dia, sukses dalam bidang bisnis, sukses dalam bidang politik, sukses dalam bidang keilmuan, pasti dia orang-orang berakhlak. Apa? Paling tidak, orang yang sukses itu adalah orang yang tekun, orang yang ulet, orang yang rajin, orang yang pantang menyerah, orang yang struggle, orang yang sabar, dan orang yang tidak pernah putus asa. Itu akhlak. Kalau kita mau sukses hidup di dunia, apapun yang kita inginkan, akhlak itu kuncinya. Tetapi kalau kita ingin hidup kita sukses dunia akhirat, maka akhlak dan iman, itulah kelebihan kita sebagai umat Islam. Kita sudah diberikan kunci pintu akhirat, tinggal apakah kita berakhlak apa tidak. Kenapa banyak orang muslim yang tidak sukses hidup di dunia? Karena tidak berakhlak. Kenapa sektor ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang tidak berpuasa, tidak sholat, tidak bertauhid? Karena mereka berakhlak. Kenapa yang puasa, yang beribadah, tirakat, tidak pernah kaya, tidak pernah sukses? Karena tidak berakhlak. Bukan berarti tirakat tidak boleh, tapi padukan bertirakat dan berakhlak. Tirakat itu untuk tirakat kepada Allah, mengatur pendekatan, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena seorang muslim yang berakhlak, maka suksesnya sukses dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Apa itu akhlak Rasulullah? Kita semua sudah mengetahui. Akhlak Rasulullah terkenal dengan 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Ini yang harus menjadi kunci sukses dalam hidup kita. Siddiq itu artinya orang yang jujur, al-amin. Orang jujur itu pasti orang yang berani mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau kita tidak jujur, berarti kita bukan orang yang berani, kita itu pengecut. Siapapun yang menjadi pengecut, dia tidak akan pernah sukses hidupnya. Apalagi dia seorang pemimpin, mengatakan kepada rakyatnya putih padahal sebenarnya merah. Yang terjadi apa? Begitu rakyatnya tahu ternyata pemimpinnya tidak sedih, terjadi distrust, ketidakpercayaan sosial kepada pemimpinnya, maka terjadilah sesuatu, terjadilah bagaimana proses berbangsa dan bernegara yang kita hadapi saat ini menjadi sesuatu yang tidak seperti kita ingin. Seorang pemimpin harus siddiq, dan siddiq bukan hanya dipegang oleh pemimpin. Pemimpin dalam artian yang sebenarnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Di dalam tubuh kita ini ada rakyat-rakyat kecil yang harus kita pimpin secara siddiq. Kita punya rakyat yang disebut dengan mata, kita punya rakyat yang disebut dengan hidung, kita punya rakyat yang disebut dengan perut. Semuanya ini punya hak dan kewajiban yang wajib pemimpin kita untuk kita penuhi. Mata berkehendak untuk melihat rahmatnya Allah, mulut juga berkehendak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Maka fa'tu kullati haqqin haqqahu. Penuhilah hak-hak dalam tubuh kita.
Kalau perut kita menghendaki haknya, maka sampaikanlah haknya. Apa? Isilah perut kita dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dikehendaki oleh perut kita. Perut tidak mau diisi oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu perut pun juga ingin kembali ke surga. Dia tidak mau tidak kembali kepada surga. Maka besok al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok pada hadap mahsyar, di pengadilan di hadapan Allah, semua anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, tangan bersaksi, dulu saya sering digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat ya Allah, dibanding hal-hal untuk bertaubat, beribadah kepada-Mu. Mata pun juga akan menyampaikan kepada Allah, bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Lebih sering untuk membaca hal-hal yang tidak benar, lebih sering digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat. Mulut pun demikian, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya sering digunakan untuk menyampaikan, berbicara hal-hal yang tidak sepatutnya keluar dari mulut saya. Dan kita tidak bisa melakukan. Kalau kita tidak berakhlak, pasti kita tidak sukses. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Yang kedua, akhlak Rasul, amanah. Amanah itu adalah kita berbuat sesuai dengan apa yang mendapatkan, apa yang ditugaskan kepada diri kita. Dalam sosial masyarakat kita sebagai apa? Sebagai suami, sebagai anak, sebagai dosen, sebagai kiai, sebagai apapun. Atribut-atribut sosial itu adalah amanah bagi kita. Maka jalankan sesuai dengan tugasnya. Kalau jadi pedagang, berdaganglah sesuai yang diridhoi oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Anda sebagai dosen, jalankanlah amanah sebagai dosen. Anda sebagai apapun, itu amanah yang harus kalian lakukan secara benar. Yang ketiga, tabligh, sampaikan. Sampaikan walau kana murran, qulil haqqa walau kana murran. Didiklah anak kita tidak hanya amar ma'ruf, tapi wan nahyi 'anil munkar. Kebanyakan anak-anak kita hanya diajari bagaimana mengajak pada kebaikan, tapi yang lebih penting dari itu, mengajarkan keberanian kepada anak-anak kita untuk mengatakan tidak pada kemaksiatan. Wan nahyi 'anil munkar itu harus seimbang dengan kemampuan kita untuk mengajak pada kebenaran. Dan yang terakhir, fatonah, kita harus menjadi insan-insan yang cerdas, yang berpikir jauh ke depan. Ati rabbaka takun aliman wala ta'sihi takun jahilan. Kata Rasul, kalau kamu fatonah, kamu cerdas, kamulah orang yang sebenar-benarnya bisa disebut dengan orang alim, orang pintar. Apa ciri orang cerdas? Orang cerdas sadar kalau hidup di dunia ini sebentar, yang pasti di dunia ini mati. Maka orang cerdas akan berpikir, apa bekal yang akan saya bawa ketika saya menghadapi yang pasti itu, menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas adalah orang yang sibuk memikirkan segala sesuatu yang tidak pasti di dunia ini, mengejar jabatan, mengejar kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Pada kekayaan dan jabatan, semuanya itu sesuatu yang tidak pasti, dia bisa datang dan bisa hilang. Yang pasti akan kita temui adalah kematian. Orang yang cerdas, yang fatonah, dia berpikir agar dia jangan sampai menjadi orang bodoh ketika sampai kepada kematian itu tidak membawa apa-apa untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa rasulullah mu'minin rahimahullah. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, senyapa Allah masih memberikan kesehatan, Allah memberikan kebugaran, Allah memberikan semuanya anugerah kenikmatan kepada kita. Kita gunakan semaksimal mungkin. Jadilah kita insan-insan yang cerdas, jadilah kita orang-orang yang fatonah. Jangan tertipu dengan sesuatu yang tidak jelas. Arahkan hidup kita, orientasikan hidup kita untuk menghadapi sesuatu yang pasti dan jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun dari kita pasti akan menghadapi kematian.
Tapi kalau kita mencari dunia, tidak semua pedagang itu beruntung, tidak semua pedagang itu kaya, karena itu tidak pasti. Yang pasti hanya satu, kita pasti akan mati, dan ketika mati pertanyaannya, apa yang akan menemani kita? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hanya 3 ini sanggup yang akan kita bawa ketika kita menghadapi sesuatu yang pasti yang berupa kematian itu. Sedekah jariyah. Sudahkah kita banyak berbuat membantu siapapun, tidak hanya dengan uang, dengan tenaga, dengan doa, dengan keridhaan kita. Kita ridho melihat orang senang, itu bagian dari sedekah kita. Mendukung kebaikan, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau kita mengajarkan pada anak-anak kita, pada siapapun tentang kebenaran itu, walau harfan wahidan. Dan yang terakhir sanggup kita adalah mendidik anak kita, waladin sholihin yad'u lahu. Kita didik, ayo kita didik anak kita agar anak kita mampu membaca Fatihah ketika kita meninggal. Karena bacaan Fatihah anak itulah yang akan menambah beban kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأمثال بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير. فتيسر العسير بجاه البشير النذير. يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى